Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar ngomong bahasa Arab. Akan tetapi ini yang terkait dengan kata kerja atau dalam istilahnya itu fiil. Sebagaimana kita ketahui, fiil itu ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Ada juga nanti fiil nahi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu terletak pada waktunya. Kalau fi'il madi itu pekerjaan yang menunjukkan masa lampau. Kalau fi'il mudhari itu sekarang dan akan datang. Kalau amr itu mananya perintah. Kalau nahi yaitu kebalikan dari amr, yaitu larangan. Nah, akan tetapi pada kali ini saya akan menggunakan media video, yang mana video ini sudah saya upload sebelumnya di channel ini juga, dengan judul Sayembara. Di situ banyak sekali percakapan menggunakan bahasa Arab. Nah, saya akan mencoba menganalisis nanti dari salah satu percakapan yang terjadi di situ. Nah, kita nanti bahas satu persatu. Oke, langsung saja ya. Seperti misalkan pada menit 1.55. أنا عندك الفراغ. نعم يا شيخ. تفضل اجلس. نعم. نحن سنتحدث لحظة أمام. Di mana si Syekh ini bilang kepada seorang pemuda bahwasanya menggunakan lafaz ijlis. Nah, ijlis ini kalau kita lihat ini adalah fi'il amr, yaitu kata kerja yang menunjukkan mana perintah. Dia sisa ini menginginkan pemuda itu untuk duduk, kemudian saya ini mengatakan ijlis. Tadi kan mana amr adalah menghendaki suatu pekerjaan. Pekerjaan di sini yaitu duduk dari seorang pemuda tadi, maka si Syekh ini mengatakan ijlis. Nah, sekarang yang akan saya bahas bagaimana sih cara membuat fi'il amr itu. Ternyata caranya gini teman-teman. Fi'il amr itu untuk mudahnya dibuat dari fi'il mudhari. Misalkan kalau ijlis ini kan dari fi'il amrnya, fi'il madinya jalasa yajlisu julusan, kemudian ijlis fi'il amr. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah fi'il mudhari'nya, jalasa yajlisu. Di situ lafaz yajlisu, cara membuat fi'il amrnya bagaimana? Yaitu dibuang huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf ya itu, kemudian kan menjadi yajlisu, yang pertama menjadi sukun. Nah, itu nggak bisa dibaca. Kemudian datangkan hamzah amr. Hamzah amr ini dibaca kasroh menjadi ijlis. Nah, kemudian untuk fi'il amr sendiri ini huruf akhirnya selalu dibaca sukun. Jadi umpama kalau jalasa ini sudah duduk, yajlisu ini akan duduk atau sedang duduk. Nah, kalau teman-teman ingin menghendaki duduklah ijlis. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dua orang berarti tinggal kita menggunakan tasrifan yang ke bawah. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Kalau dua orang yang kita ingin hendaki untuk duduk, maka ijlisa. Kalau untuk banyak berarti ijlisu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut teman-teman, yaitu di situ juga si Syekh ini mengucapkan lafaz natahaddatsu. Nah, natahaddatsu ini kalau kita lihat adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Karena di situ kan ada huruf mudhari'ahnya yaitu nun. Seperti yang kita ketahui, huruf mudhari'ah itu kan ana itu bisa hamzah, nun, ya, bisa tak. Nah, di sini huruf mudhari'ahnya yaitu nun. Nun ini menunjukkan yaitu mutakalim, yang mana jumlahnya bisa banyak atau ma'al khair, serta ma'al khair atau ta'lim. Nah, misalkan natahaddatsu, ini dari fi'il madi, tahaddasa ya tahaddatsu. Nah, seperti itu. Kemudian karena yang dikehendaki adalah kita, maka menggunakan huruf mudhari'ah nun. Kalau umpama dia mau menghendaki saya berarti hamzah. Kalau kamu tak. Kalau pelakunya ini disebutkan berarti pakai iya. Seperti itu. Nah, di sini sisa itu mengatakan natahaddatsu. Diketahui bahwasanya fi'il mudhari itu adalah fi'il atau kata kerja yang berzaman sekarang atau akan datang. Nah, di situ kan tadi yang dikehendaki oleh saya, apakah kita bisa berbicara atau berbincang-bincang seperti itu. Nah, kan pekerjaan berbincang-bincang ini belum dilakukan atau akan. Nah, bisa juga seketika itu kan, maksudnya pada saat itu dia berbincang-bincang, melakukan bincang-bincang seperti itu. Nah, itu
untuk fiil mudhari. Kemudian di situ juga si Syekh ini juga banyak menggunakan fiil mudhari seperti ketika ditanya aina taskun, nah seperti itu. Di mana kamu tinggal, taskunu, seperti itu. Nah, di situ kan ada fiil mudhari. Kemudian menggunakan huruf mudhari'ah ta. Kemudian ada aina tanam, seperti itu. Aina tanam, di mana kamu tidur. Nah, kamu tanam di situ kan ditanya karena ini fiil mudhari untuk mukhatab. Yaitu kalau misalkan kita tasrif berarti yanamu, yanamani, yanamuna. Tanamu, tanamani, kemudian sampai urutan ketika dia mau ngomong tanamu. Seperti itu kan, kamu mukhatab. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menit yang 2.45. Umar, ta'al. Naam, ta'al. نعم لماذا يا شيخ؟ هذا الطالب جديد سل إلى غرفته. نعم حاضر يا شيخ. Di mana ini si Syekh juga melontarkan kalimat yang berupa fi'il mudhari seperti sil ila hurfatih. Nah, seperti itu. Sil ila hurfatih yaitu ini berupa fi'il amr. Tadi dari fi'il madhi wasala yasilu. Cara membuat fi'il amr bagaimana tadi? Yaitu membuang huruf mudhari'ah. Berarti wasala yasilu. Yasilu. Kemudian dibuang huruf mudhari'ahnya ya. Menjadi sil. Nah, karena sudah dibaca, bisa dibaca, maka tidak perlu mendatangkan hamzah amr. Cukup dengan menjazm atau mensukun huruf akhir menjadi sil. Kalau wasola telah sampai atau yasilu sampai atau akan sampai, kalau untuk sampaikan maksudnya untuk tunjukkan seperti itu. Kalau dalam kalimat ini maknanya yaitu menggunakan fi'il amr. Berikutnya pada menit 4.00. يا غلام هذه غرفتك تفضل استريح وتنام في هذه الغرفة. نعم يا تفضل. Umar bilang tafaddal. Tafaddal juga ini merupakan fi'il amr. Ya dari fi'il madhi tafaddala ya tafaddalu. Nah, kemudian caranya bagaimana tadi? Yaitu dibuang huruf mudhari'ahnya, kemudian huruf akhir di jazm, disukun. Berarti tafaddalu, dibuang huruf mudhari'ahnya karena sudah bisa dibaca, maka tidak perlu mendatangkan hamzah amr. Menjadi tafaddal, cukup di jazm huruf akhirnya. Oke, berikutnya juga di situ banyak ada katanya istarih, watanam, itu semuanya adalah fi'il amr. Nanti buat teman-teman bisa dicermati lagi videonya. Kemudian nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung coret-coret di komen ya. Nanti bisa tanya ini bagaimana, insya Allah nanti akan dijawab dengan video berikutnya. Nah, kemudian di situ juga pada menit 6.43. Indi bintun qad wasalat lina. Sa'akumu musabaqatan. Ada percakapan menggunakan lafaz qad wasala. Nah, di situ qad wasala. Nah, ini wasala di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi di sini salah satu cirinya apa? Yaitu menggunakan huruf didahului huruf qad atau laqad. Nah, teman-teman ini saya beri sedikit bocoran. Kalau melihat tulisan Arab, entah itu di Al-Quran atau di Quran atau bahkan di kitab, kok ada kalimat laqad, ada huruf laqad dan qad ini berarti setelahnya adalah fi'il madhi, sudah dipastikan fi'il madhi. Contohnya di situ qad wasala. Nah, wasala ini adalah zamannya sudah lewat. Maksudnya apa? Qad wasala. Nah, berarti telah sampai. Nah, seperti itu. Jadi menunjukkan zaman fi'il madhi. Kemudian pada menit berikutnya yaitu menit 7.49. Mungkin asobani al-humma. Sa'astarih. Ada kalimat yang diucapkan yaitu asobani al-humma. Asoba di sini adalah fi'il madhi. Berarti memiliki zaman apa? Zaman sudah lewat. Asobani al-humma. Saya telah
maksudnya dia telah sakit panas gitu, tertimpa. Maksudnya kan kalau asoba musibah seperti itu kan, musibah maksudnya terkena sakit panas, maksudnya dia sudah panas gitu. Dia merasa badannya panas. Asoba yaitu pekerjaannya sudah lewat. Kemudian pada menit 8.00 Aywa, kum. Ya akhi, limada tanam miraron? banyak terjadi percakapan menggunakan fiil amr seperti kum. Nah, kum seperti itu, karena itu kan adalah fiil amr dari apa? Koma yakumu, dari koma yakumu. Kemudian yakumu tadi kan cara membuat fiil amr adalah dari fiil mudhari kemudian dibuang huruf mudhari'ahnya kan menjadi kum seperti itu. Nah, huruf akhirnya disukun. Nah, ketika huruf akhir yang berupa mim itu disukun, maka terjadi iltiqa'us sakinain, yaitu huruf wawu yang mati kemudian mim yang mati. Nah, ini bagaimana? Ketika ada iltiqa'us sakinain, maka antara huruf ilat dengan huruf sehat atau istilahnya huruf sakit yaitu alif wawu ya. Nah, itu kok bertemu dengan huruf yang mati selain dari ketiga tersebut, maka nanti yang dimenangkan adalah yang sehat. Maka wawunya dibuang, berarti menjadi kum, tidak kum, tidak seperti itu. Berarti langsung kum. Nah, maksudnya di situ kendaki maksudnya berdiri gitu. Nah, dari sini mungkin masih banyak ya kalau teman-teman mau mencermati videonya itu. Nah, nanti kalau ada terkait tentang nahwu yang mau teman-teman pertanyakan bisa komen langsung di bawah video ini. Nanti di lain kesempatan insya Allah akan saya jawab lewat video berikutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau banyak kesalahan atau penjelasan yang tidak saya sengaja maupun yang saya sengaja, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.